pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, ya, dan itu dibuktikan dengan penglihatan kita ya masih tajam, pendengaran kita juga masih berfungsi, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa kita gunakan untuk melangkah. Ini adalah bukti bahwa Allah memberikan nikmat sehat kepada kita. Kemudian kita tengok kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, tentu tidak bisa menghadiri masjid ini. Kenapa? Karena sakit. Ya, kalau sakit itu hawa itu kayaknya di kasur di rumah terus, mau kemana-mana nggak enak. Kenapa? Badannya panas. Kenapa? Badannya nggak enak. Dan kita badannya enak, badannya nggak panas, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki waktu luang dan kita gunakan untuk mendatangi ibadah talabul ilmi ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya kita juga telah diberikan nikmat taat. Nah, ini yang paling penting. Nikmat taat di mana kita semuanya dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat taat itu penting apa bukan Pak? Penting. Ya. Bentuknya apa? Nih kita duduk di sini. Ini kita sholat di sini. Ini adalah nikmat taat. Apakah semua nikmat taat Allah berikan? Tidak. Ya. Jadi nikmat taat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Oh, ini hambaku yang layak dapat nikmat taat. Oh, ini yang layak. Jadi kalau kemudian seseorang itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk sholat subuh, untuk ikuti pengajian, untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk membaca Al-Quran, maknanya dia telah mendapatkan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat taat. Ya, jadi nikmat itu tidak hanya kesehatan, tidak hanya waktu luang, tapi juga nikmat taat. Dan itu adalah nikmat yang paling tinggi. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak meluangkan waktunya untuk sholat? Banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Ya. Berapa banyak orang yang kemudian pandangannya masih normal, lisannya masih normal, tapi tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Ya. Karena apa? Karena apakah membaca Al-Quran itu penting? Penting, Pak. Karena kedekatan seseorang dengan Allah, kedekatan seorang hamba dengan Allah itu tolak ukurnya salah satunya, tolak ukurnya adalah terhadap Al-Quran. Sufyan Ibnu Uyainah itu pernah mengatakan jauh dekatnya Allah dengan Allah itu diukur dengan jauh dekatnya Allah dengan Al-Quran. Kalau kita semakin jauh dengan Al-Quran berarti kita sama Allah jauh. Tapi kalau dengan Al-Quran kita dekat, maka sama Allah juga dekat. Ya. Dekatnya kita dengan Al-Quran bagaimana? Membaca. Ya. Sehari nggak perlu 1 juz. Ya kalau 1 juz bagus, nggak apa-apa. Semampu kita. Kalau kita sehari mampunya 1 halaman, silakan. Kalau mampunya setengah halaman, silakan. Kalau mampunya 1 ayat, silakan. Yang penting rutin. Hari ini ayat pertama, besok ayat kedua, besok ayat ketiga. Syukur bisa nambah lagi. Jadi intinya tidak sampai lepas hari-hari kita terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran di mana saja, di musola Al-Falah bisa, di rumah panjenengan bisa, di tempat kerja bisa, kemudian dimanapun bisa lah. Yang penting tempat itu bersih suci. Dan itu akan nanti menentukan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat daripada membaca Al-Quran, hati kita akan tenang, ya. Akan tenang. Yang mungkin sebelumnya pikirin utang, pikirin kaplingan, baca Quran nanti tenang, ya. Meskipun kita nggak tahu artinya, ini artinya apa ya. Nah, tapi memang Al-Quran ini meskipun seseorang itu tidak tahu artinya, tidak paham isinya, baca saja itu sudah Allah kasihkan ketenangan. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah, perkataan Allah. Beda dengan perkataan saya, makhluk. Kalau saya ngomong, itu terkadang tidak menyentuh, ya, tidak menyentuh. Tapi kalau Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, Allah yang berkata, pasti akan menyentuh. Ya. Berapa banyak orang kafir itu masuk Islam gara-gara hanya mendengarkan bacaan Al-Quran.
Orang kafir itu tahu artinya enggak? Enggak tahu. Isinya tahu enggak? Enggak tahu. Tahu artinya enggak tahu, isinya enggak tahu. Tapi kenapa kok hanya dengan mendengarkan baca Al-Quran bisa masuk Islam? Dan inilah dasarnya Al-Quran. Ya, Al-Quran berbeda dengan orang. Al-Quran berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Karenanya, mari kita bersama-sama dan ajak keluarga kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Sedikit atau banyaknya, monggo. Yang penting istiqomah. Yang penting dalam hari itu kita membaca Al-Quran. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah nabi terbaik, beliau adalah rasul terbaik, dan beliau adalah satu-satunya nabi yang diberikan mukjizat yang paling istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mukjizat itu bernama Al-Qur'an. Kalaulah kemudian nabi dan rasul yang lain itu dibekali dengan mukjizat, maka Nabi Muhammad juga dibekali dengan mukjizat. Nabi Musa dibekali mukjizat dengan apa? Pak Bu? Diberikan tongkat. Jadi tongkatnya itu bisa membelah lautan menjadi dua. Ya, jangankan lautan ya. Kali pemali saja mungkin kalau ada kata Nabi Musa ya masih hidup itu bisa dibelah. Ya, itu baru sungai ya. Apalagi lautan. Jadi lautan aja bisa dibelah, apalagi sungai kali kemari. Tapi seiring dengan wafatnya Nabi Musa, seiring dengan tidak adanya Nabi Musa, maka tidak ada pula tongkatnya Nabi Musa. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lihat tongkatnya Nabi Musa? Kita mencari di mana pun tongkatnya Nabi Musa nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena Nabi Musa sudah tidak ada. Mau cari di pasar Batang, monggo silakan. Mau cari di Ganda Suli silakan. Atau mau cari di luar kota, mau cari tempatnya Nabi Musa di Semarang, Jakarta. Kenapa? Tidak bakalan ketemu. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah wafat. Ya, kemudian mukjizat yang lain Nabi Isa, yaitu bisa berbicara ketika masih bayi. Jadi Nabi Isa itu di antara mukjizatnya itu bisa berbicara ketika masih bayi. Nah sekarang ada nggak bayi yang baru lahir bisa berbicara? Enten ngomong Bapak Ibu? Tidak ada. Dan itu tidak terjadi kecuali pada Nabi Isa. Dan Nabi Isa juga telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati ya. Jadi orang yang sudah mati itu atas izin Allah, Nabi Isa itu bisa menghidupkan. Nah, sekarang ada nggak orang yang bisa menghidupkan orang mati? Konten bahwa itu tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah tidak ada. Nah, sekarang Nabi Muhammad mukjizatnya apa yang paling tinggi Bapak Ibu? Al-Quran. Nabi Muhammad masih ada atau sudah wafat? Sudah wafat. Mukjizatnya masih ada nggak? Masih. Mana? Ini depan saya. Nah, ini kan mukjizat. Meskipun Nabi Muhammad itu sudah wafat, sudah tidak ada, tapi mukjizatnya akan ada terus sampai hari kiamat. Nah, itu di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, dan patut kita syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi di awal ayat, di awal tausiah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya surat Al-Mulk ayat yang kedua.
Ayatnya singkat, ayatnya singkat, tapi isinya padat. Ayatnya singkat, tapi isinya padat dan berbobot. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian. Al-maut itu kematian. Wal hayata, dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan. Jadi ada mati, ada hidupnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Siapapun manusia itu, baik yang kaya, kapan saatnya akan mati. Yang miskin, kapan saatnya akan mati. Yang sehat, kapan saatnya akan mati. Yang sakit, kapan saatnya juga akan mati. Pejabatnya, kapan saatnya akan mati. Rakyatnya, kapan saatnya juga akan mati. Karena mati itu adalah kepastian. Dan kita tidak tahu berapa banyak orang yang sakit selama bertahun-tahun, ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Sembuh. Berapa banyak orang yang sehat di pagi hari, ternyata sorenya sudah tidak ada. Jadi sakit itu bukan jaminan untuk mati. Umur juga bukan jaminan untuk bisa terus hidup. Berapa banyak orang yang kemudian umurnya 70 tahun, ternyata Allah tambah lagi 20 tahun menjadi 90 tahun. Berapa banyak orang yang kemudian umurnya baru 15 tahun mungkin, atau 17 tahun mungkin sudah selesai, sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kematian itu adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Apakah cuma manusia? Enggak. Tumbuh-tumbuhan kapan saatnya juga akan lahir. Atau paling minimal dipanen gitu. Kayak bawang itu kan umurnya berapa bulan? 2 bulan. Bawang itu umurnya hanya 2 bulan. Tanaman itu ya hanya 2 bulan saja. Nggak nyampe 1 tahun, ya. Nggak nyampe 2 tahun. Kalau sudah 2 bulan, ya kemudian dipanen. Habis itu apa? Ya mungkin nanti buat tumbuh dan seterusnya diiris. Itu ada masanya. Hewan juga sama. Kapan saatnya? Ya, kalau sudah datang waktu ajalnya juga akan dicabut. Kenapa? Karena walikul umatin ajal. Setiap umat, setiap manusia, ya, itu memiliki ajal, memiliki waktu atau jadwal kematian. Fa'idza jaa ajaluhum, maka jika sudah datang ajalnya, maka jika sudah datang kematiannya, la yastakhirun, tidak bisa diakhirkan. Ya Allah, saya minta waktu 5 menit saja ya, kematiannya diundurkan, nggak bisa. La yastakhirun itu nggak bisa diakhirkan. Ya Allah, saya minta kematiannya diundur 2 hari lagi ya, nggak bisa diundurkan. Wala yastaqdimun, juga tidak bisa dimajukan meskipun hanya satu detik. Ya Allah, tolong saya lagi sholat ini, segerakan ya, nggak bisa. Kenapa? Karena belum waktunya. Wala yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimun sa'atan wala yastaqdimun. Itu. Kemudian yang selanjutnya, tentu di antara kita semuanya ingin ya, bahwa kehidupan kita ini bermakna. Tentu kita ingin bahwa kemudian kematian yang nantinya datang kepada kita dalam keadaan husnul khotimah, dan itu adalah harapan bagi kita semuanya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Nah, kalau kemudian dia akhirnya kebiasaannya sholat, ya, maka Allah akan cabut nyawanya dalam keadaan sholat. Kalau kemudian dia terbiasa membaca Al-Quran, maka Allah akan cabut ya, ia dalam keadaan membaca Al-Quran. Bapak Ibu pernah mendengar seorang qori sedang membaca Al-Quran kemudian tiba-tiba selesai nyawanya? Pernah lihat videonya Bapak Ibu? Nah, kenapa? Karena kebiasaannya membaca Al-Quran. Bapak Ibu juga sama. Kalau kebiasaannya mendengarkan pengajian ya, dan husnul khotimah, Bapak Ibu sekalian nanti akan diambil nyawanya Allah dalam keadaan husnul khotimah, yaitu apa? Mendengarkan pengajian. Cuma yang jadi permasalahan kita nggak tahu sampai kapan. Bapak Ibu, apakah nanti umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, atau kurang dari itu. Karenanya bagi kita itu tidak perlu memikirkan kapan kematian, tapi yang penting adalah memikirkan kapan atau bekal apa yang akan kita kasihkan kelak nanti di akhirat itu. Terus tumbuh pahala sebanyak mungkin, terus kerjakan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Itu
Itu sebagai bekal untuk kita semuanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebagai bekal adalah takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Jadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha hebat adalah Allah menciptakan kematian. Dan Allah berkehendak untuk mencabut nyawanya makhluk. Makhluk itu nggak peduli. Ya, Allah nggak peduli makhluk itu kaya atau miskin, nggak peduli. Kalau sudah waktunya meninggal, ya dia meninggal. Dan Allah nggak peduli apakah itu kemudian tumbuhan, apa kemudian itu hewan. Ya, kalau sudah waktunya meninggal, ya sudah Allah cabut nyawanya. Dan itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk dengan adanya atau dengan banyaknya kejadian-kejadian bencana alam, mungkin gunung meletus, ya, kemudian banjir bandang, kemudian tsunami, itu yang menggerakkan siapa? Allah. Dan itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Jadi bukti atau tanda kekuasaan Allah yang pertama adalah Allah menciptakan kematian. Sekuat apapun manusia itu, ya, kalau sudah datang waktunya mati, maka Allah akan cabut. Ya. Selemah apapun manusia itu, kalau sudah datang waktunya kematian, maka Allah akan cabut. Nah, sekarang ini kita masih ada sisa umur nih. Sekarang kita masih ada sisa umur, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk bisa menambah pundi-pundi kebaikan. Tinggal kita gunakan apa tidaknya. Kenapa? Karena hakikatnya kita semuanya ini sedang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ibaratnya menjadi tangga, ya, ini ada tangga. Kita sekarang itu sebenarnya sedang menuju ke Allah ini, Bapak Ibu sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, fa nafsan famu'tiquha aw mu'tiquha. Setiap manusia itu hakikatnya sekarang sedang menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala. Saya, panjenengan, Bapak-bapak sekalian, dan ibu-ibu sekalian, itu sekarang itu sedang menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala. Baik sadar maupun tidak sadar. Itu sedang menuju ke arah Allah. Dan manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manusia itu membebaskan dirinya dari dosa. Ya. Dia berusaha untuk menjauhi keburukan. Dia berusaha untuk menjauhi maksiat. Tapi ada juga manusia yang tipe yang kedua, yaitu apa? Dia berusaha untuk terlalu atau berusaha untuk mempertahankan dirinya di dalam lingkaran dosa. Ya. Dia nggak mau sholat, dia nggak mau ngaji, dan seterusnya. Dia bertahan pada itu sampai kemudian Allah cabut nyawanya, dia dalam keadaan su'ul khatimah. Tinggal pilih, kita berada di tipe manusia yang pertama atau yang kedua. Yang pertama itu membebaskan dirinya dari dosa, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua, dia bertahan di dalam lingkaran dosa atau maksiat, kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita versi sendiri. Itu jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha hebat. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, dan di antara ciri atau tanda kekuasaan Allah yaitu Allah menciptakan kematian. Dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-hayyah. Hayah itu apa? Kehidupan. Ada mati, ada hidup. Kita dari sebelumnya tidak ada menuju ada. Ada makhluk Allah yang namanya manusia. Ada makhluk Allah yang namanya tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk Allah yang namanya gunung, lautan, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kehidupan. Apakah kemudian ketika Allah memberikan kehidupan dalam manusia itu sudah dibiarkan? Udah, kamu hidup aja? Enggak. Allah kasih fasilitas. Apa namanya? Allah kasih makan. Nah, Allah kasih minum. Allah kasih tempat tinggal kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Agar apa? Agar hidupnya ini nyaman. Agar hidupnya ini tentram. Dan ini adalah bentuk kekuasaan Allah. Coba kalau semisal manusia itu hidup, ya, kemudian tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum, tanpa dikasih tempat tinggal, kira-kira nyaman bisa hidup atau enggak? Enggak bisa. Karena ketika Allah memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluknya, Allah kasih fasilitas. Ya, seperti orang yang memiliki jabatan yang tinggi dalam suatu perusahaan, itu mesti ada fasilitas. Ini bukan Bapak Ibu, mungkin fasilitas tempat tinggal, ya,
kemudian kendaraan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Allah melebihi daripada makhluknya. Allah memberikan fasilitas yang banyak di antara hamba-hambanya. Nyatanya apa? Ini salah satunya adalah di depan Bapak Ibu sekalian itu ada ponggol. Itu ponggol itu dari Allah lewat musola al-falah. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa. Salah satunya adalah menciptakan kehidupan al-hayat. Liyabluwakum, kemudian apa sih tujuan daripada adanya kematian? Apa sih tujuan daripada adanya kehidupan? Satu Bapak Ibu, yaitu apa? Menguji. Kalau di sekolah itu bahasanya adalah testing, ya. Jadi kelas 1 itu biar naik kelas 2 itu harus testing. Kelas 2 biar naik kelas 3 harus testing. Di apa? Diuji. Ini layak naik atau tidak? Kalau di sini Allah memberikan kematian, Allah memberikan kehidupan, tujuannya diuji. Siapa manusia-manusia nanti ketika baik hidupnya di dunia, layak masuk surga. Siapa manusia-manusia yang ketika hidup di dunia layak masuk neraka. Kalau masuk surga berarti tandanya dia sukses. Tapi kalau masuk neraka tandanya dia gagal. Sama ketika diuji, dites seorang murid mungkin ya. Ketika ingin naik kelas, ya, ditesting dulu itu selama seminggu. Ya. Kalau nilainya bagus, ya, maka dia bisa naik kelas. Tapi kalau misal dia nilainya nggak bagus, maka dia kawak. Ya. Kawak itu bahasa apa Pak? Hidup ya. Kawak alias apa? Gak naik. Kenapa? Gagal. Ya. Ujiannya gagal, dia nggak lulus. Manusia juga sama. Hakikatnya saya panjenengan itu di sini itu diuji, di dunia itu diuji. Oh, siapa hamba-hambanya sholat? Siapa hamba-hambanya yang serius dengan Al-Quran? Siapa hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan? Itu diuji. Jadi kalau kemudian manusia itu hidup di dunia hanya sekedar hidup, ya, dan dia tidak merasa diuji, ya, maka tandanya manusia itu akan gagal. Kenapa? Karena nggak bisa mawas diri, ya, karena nggak bisa introspeksi diri. Dia tidak menyadari bahwa dia hidup di dunia ini sedang diuji oleh Allah, sedang ditesting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kalau orang yang sadar, ya, kalau dia mawas diri, maka dia akan sadar, oh iya, ternyata hidup ini tidak hanya sekedar untuk cari fulus. Ini bukan Bapak Ibu. Ternyata hidup ini tidak hanya untuk kemudian bersenang-senang, tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Menghambakan diri kepada Allah. Yaitu apa? Taat kepada Allah. Itu ternyata tujuan daripada hidup. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak melarang kita untuk mencari uang, tidak. Justru malah itu wajib, harus. Kenapa? Karena dengan harta itu nanti kita bisa menafkahi anak dan istri. Allah tidak melarang kita untuk berbuat A, B, C, enggak. Boleh, silakan saja. Tapi jangan lupa hakmu terhadap Allah. Salah satunya adalah sholat. Jangan lupakan itu. Karena hak kita kepada Allah adalah mengabdi, beribadah, tunduk, taat. Sama seperti kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku. Nah ini di sini. Wa mamati, dan matiku, lillahi, itu hanya untuk Allah. Jadi jangan sampai kemudian ada orang yang mengatakan hidup dan mati itu hanya untuk kekasihku. Nah ini kesalahan yang fatal, ya. Maknanya hidup dan mati dia hanya untuk makhluk, ya. Hidup dan matiku hanya untuk istriku. Nah ini juga tidak tepat. Hidup dan matiku hanya untuk suamiku. Nah ini juga tidak tepat. Hidup dan matiku hanya untuk Allah, ya. Tapi terhadap suami dan terhadap istri tetap harus dipenuhi hak-haknya. Kenapa? Dan kalau kemudian ada orang yang beranggapan seperti ini, maka ini sudah harus diperbaiki keislamannya, harus diperbaiki keimanannya. Kenapa? Karena hidup dan mati itu adalah pokok. Ya, jangan sampai kemudian
kemudian hidup dan mati kita berikan kepada selain Allah. Jadi hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sadar nih Bapak Ibu bahwa kemudian adanya kematian, adanya kehidupan itu hanya satu tujuannya, liyabluwakum, untuk menguji kita semuanya. Ayyukum ahsanu amalan. Nah ini ayat selanjutnya. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsan, yang paling baik, bukan paling banyak. Baik itu apa seukurannya? Satu, yang paling ikhlas. Satu. Yang kedua, yang paling benar. Jadi apa? Niatnya itu ikhlas, hatinya itu ikhlas. Sholat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ini dilihat orang lain. Kalau niatnya ikhlas, hatinya ikhlas ya, maka ibadahnya nanti akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, ketika dia melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi karena makhluk, ya, mungkin karena manusia, karena pengen dipuji dan seterusnya, ya, maka ibadahnya tidak akan diterima, meskipun banyak, ya, meskipun banyak. Ya. Sholat tahajud, ya, katakan sampai melebihi 11 rakaat, ya, tapi tujuannya apa? Ini dilihat. Hatinya itu tujuannya itu bukan ikhlas karena Allah, tapi ikhlas untuk manusia. Maka nggak akan diterima. Tapi kan capek, sudah banyak amalannya. Iya, meskipun banyak, meskipun capek. Tapi hanya karena satu hal, Bapak itu keikhlasannya. Karena ikhlasnya itu bukan untuk Allah, tapi ikhlasnya untuk manusia. Nah, maka secapek apapun ibadahnya, sebanyak apapun amalannya, tidak akan diterima, ditolak, tok mental. Itu yang pertama. Terus yang kedua, disebut baik amalnya itu jika amalannya itu benar. Maksudnya bagaimana? Sholat maghrib dikerjakan di waktu petang, malah dia mengerjakan sholat maghrib di waktu malam atau dini hari, yang nggak akan diterima. Contohnya jam 11, jam 12, kan bukan waktunya itu sholat maghrib. Ya. Dia mengerjakan sholat zuhur di waktu sore, ya. Padahal kebetulannya waktu zuhur di waktu siang, maka tidak akan diterima. Jadi harus benar. Termasuk sholat juga sama. Sholat kalau kemudian tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka sholat tersebut tidak akan diterima. Gitu. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalannya benar. Cara melakukan atau melaksanakan ibadah itu benar, tidak salah. Kalau dua-duanya kita kerjakan, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya sudah benar, ya. Niatnya sudah ikhlas. Kemudian tata cara di dalam beribadah juga sudah benar, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ya, ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Salat sunnah, ya. Salat sunnah syuruk, ya, meskipun kita hanya mengerjakan di waktu pagi, ya, kurang lebih jam 6 lah. Kalau sekarang jam 6 kurang 10 ya, kurang lebih, ya. Tapi meskipun hanya 2 rakaat saja, ya, dan kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ingin dipuji oleh orang lain, maka amal itu akan diterima oleh Allah. Sholat tahajud juga sama. Meskipun kita hanya sholat tahajud, ya, 2 rakaat saja, kemudian setelahnya ditutup dengan witir, ya. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala akan diterima daripada sholat tahajud 11 rakaat, tapi tujuannya bukan ini dipuji oleh Allah, tapi ini dipuji oleh orang lain. Tapi kan banyak Ustaz, iya banyak. Tapi kan niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan diterima. Makanya inilah pentingnya amalan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita ingin beribadah, ketika kita ingin berbuat, maka perbaiki dulu niat kita. Luruskan dulu niat kita. Jangan sampai kemudian niat itu bengkok. Jangan sampai kemudian niat itu salah sasaran. Ya. Kenapa? Karena ketika niatnya baik, ya, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau niatnya sudah bengkok, salah, ya, maka hasilnya juga nanti tidak akan baik. Itu ayyukum ahsanu amala. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita merasa diuji oleh Allah atau tidak sekarang ini? Pasti merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diuji dengan apa? Dengan kekurangan harta. Ya. Diuji dengan apa? Dengan kematian. Ya. Apalagi sekarang ekonomi sedang susah. Ini bukan Bapak Ibu. Ya. Kita diuji hakikatnya. Ya. Diuji oleh Allah SWT. Kemudian diuji mungkin dengan wanak simunan awal wal anfusi wafamarot, dan dengan buah-buahannya atau tumbuhan. Ada yang bawahnya panen, ada yang bawahnya tidak panen atau tidak panen. Itu diuji. Jadi kalau kemudian nandur bawang Bapak Ibu, kemudian belum hasil, tidak usah kecewa. Itu tandanya Bapak Ibu sedang diuji. Oh, dia sabar apa enggak ya? Diuji dengan oleh Allah dengan bawahnya gagal panen. Ya. Tidak perlu kemudian bunuh diri Bapak Ibu. Kira-kira kalau tidak salah itu saya pernah mendengar ya, gara-gara gagal panen itu. Tapi benar apa betul Bapak? Sampai kemudian apa? Bunuh diri. Ya. Mungkin dengan apa namanya berdiri di rel kereta, kemudian menabrakkan diri ke kereta, ya. Terus seterusnya. Jadi jangan. Ya. Kenapa? Karena sesusah apapun kita, itu hakikatnya Allah akan memberikan solusi. Ya, karena apa? Karena Allah SWT itu tidak akan membebani seseorang itu di luar kemampuannya. Ketika Allah menguji kita, oh ini hamba ini layak gagal panen bawangnya, nah, berarti dia mampu. Allah percaya dia mampu ketika diuji dengan itu. Oh, dia di PHK dari tempat kerjanya. Allah yakin bahwa dia itu mampu untuk menghadapi ujian itu. Allah mampu. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya. Apakah bersabar atau tidak? Kalau bersabar maka dia akan lulus. Kalau nggak bersabar maka dia akan gagal. Nah itu ujian. Kenapa? Ya karena kita masih hidup di dunia ini. Selama kita berada di dunia ini, kita akan selalu diuji oleh Allah. Dan ujian itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah ujian yang sifatnya manis. Ya. Yang sifatnya manis itu apa? Yang sifatnya menyenangkan. Contohnya apa? Diberikan harta yang banyak. Ya. Gajiannya sebulan itu berjuta-juta. Jabatannya tinggi. Ya. Kemudian asetnya banyak. Tapi dia lupa sama Allah. Ya. Maka ketika dia diuji dengan kenikmatan yang banyak, dengan harta ini dan itu, dan dia lupa sama Allah, maka dia gagal. Tapi sebaliknya, ketika dia diuji oleh Allah dengan banyaknya harta, ya, jabatan yang tinggi, tapi dia masih ingat sama Allah, maka dia sukses. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Sebaliknya, itu kalau ujian yang manis. Sebaliknya kalau ujian yang pahit, yaitu apa? Itu tadi seperti yang tadi saya katakan, ya, diberikan ujian dari Allah berupa gagal panen. Ini kan ujian yang pahit. Ya, saya kira di antara kita semuanya mungkin ya hampir tidak ingin diuji dengan yang seperti ini. Ini bukan Bapak Ibu. Hampir ingin semuanya tidak ingin diuji oleh ujian yang semuanya seperti ini. Tapi ini adalah apapun bentuknya, ini adalah ketentuan Allah yang pahit. Terus solusinya bagaimana? Sabar. Ya, bukan bunuh diri. Ya. Solusinya sabar. Kalau sabar kita akan sukses. Sama. Ketika kita diuji oleh Allah SWT dengan perintah-perintah Allah seperti apa? Sholat subuh kan butuh tenaga, butuh kemauan. Ini betul Bapak Ibu. Ya, sudah capek, ngantuk, belum lagi nanti yang bapak-bapak ya, yang mungkin lembur kerjanya, ya, apalagi yang mungkin tukang ya, dan seterusnya. Kalau nggak karena Allah, dia tidak akan sholat subuh. Percaya bukan Bapak Ibu? Kalau nggak karena keimanan, ya, dia tidak akan sholat subuh. Dia lebih memilih kasurnya daripada sholat subuhnya. Kenapa? Karena sholat subuh itu membutuhkan semangat, kemauan yang tinggi. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan malas. Dia bukan Bapak Ibu, berhadapan dengan rasa capek. Ya. Tapi kalau kita menuruti sholat subuh itu, maknanya kita sukses diuji oleh Allah SWT dengan perintah. Jadi perintah yang sampai kepada kita itu juga ujian. Sama sholat dulu juga sama. Mungkin waktu saya adalah waktu di mana kita masih sibuk untuk bekerja. Ini diuji nih. Dia lebih milih kerjaannya atau sholatnya. Nah, itu diuji. Kalau dia lebih mementingkan pekerjaannya, dunianya, dan dia meninggalkan sholat dulunya, maka dia gagal.
Tapi kalau dia lebih mementingkan sholat duhurnya dan men-cancel, ya, menunda pekerjaannya, maka dia akan sukses. Apakah cukup diuji dengan perintah? Boten, apa itu? Allah juga uji dengan larangan-larangan. Contohnya apa? Mencuri. Mencuri kan mungkin di mata orang itu enak, ada hasilnya. Tapi Allah melihat siapa hamba-hambanya yang tidak memperturutkan hawa nafsunya untuk tidak mencuri. Kalau kemudian dia tidak mencuri, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sukses. Tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, ya, dengan mengambil hak orang lain, ya, maka dia gagal diuji oleh Allah dengan larangan. Jadi hakikatnya perintah atau larangan yang ada dalam diri kita itu hakikatnya ujian dari Allah. Siapa yang taat, siapa yang maksiat. Sampai kapan kita diuji? Ya sampai kemudian nafas itu berhenti. Kalau nafasnya sudah berhenti, ya berarti ujiannya sudah selesai. Makanya ketika hidup di dunia ini, ya, jangan sampai kemudian mengeluh, ya Allah kenapa kok seperti ini, kenapa seperti itu. Ya wajar, karena kita masih hidup, jadi akan selamanya diuji. Dan ujian masing-masing kita semuanya berbeda Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu diuji dengan contoh tadi ya seperti gagal panen, ya. Mungkin saya diuji dengan diberhentikan dari pekerjaannya. Mungkin dia diuji dengan ini itu dan seterusnya. Masing-masing Bapak Ibu. Dan ujian itu semuanya itu tidak sama. Mungkin ujian bagi Bapak Ibu berat, bagi saya ringan. Mungkin bagi saya ringan, mungkin bagi saya berat, bagi Bapak Ibu ringan. Dan masing-masing itu ujiannya berbeda-beda. Tergantung dengan kadar keimanan masing-masing. Semakin tinggi, semakin tebal keimanan seseorang, maka ujiannya akan semakin hebat, semakin dahsyat. Tapi semakin tipis keimanan seseorang, semakin lemah keimanan seseorang, maka ujiannya akan semakin kecil. Lihat itu bagaimana kemudian para mu'alaf Bapak Ibu sekalian. Ya, para mu'alaf itu orang-orang yang sebelumnya dari agama Kristen, ya, kemudian masuk ke Islam. Itu ujiannya gak main-main Bapak Ibu. Biasanya ujiannya itu apa? Kekurangan harta, satu. Yang kedua, dibenci sama keluarganya. Yang ketiga, diusir dari rumahnya. Ini kan gak main-main. Ujiannya gak main-main. Bayangkan, sudah gak punya harta, dibenci sama keluarganya, diusir dari rumahnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian sanggup apa bukan? Saya sendiri juga belum tentu untuk sanggup. Tapi inilah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memiliki keimanan yang tebal. Karenanya ujian yang sampai kepada kita, musibah yang sampai kepada kita, itu sudah ditentukan Bapak Ibu sekalian. Oh, ini hamba ini mampu untuk melewatinya. Saya kasih ujian yang berupa seperti ini. Jadi sekali lagi ya, tidak perlu kemudian kita hidup di dunia ini mengeluh. Karena tenang Bapak Ibu, hidup itu hanya sekali saja di sini. Nanti setelahnya nanti tidak akan ada perintah, tidak ada larangan. Saya doakan semoga kita semuanya menjadi penghuni surga. Kalau sudah berada di surga, Bapak Ibu sekalian, itu nanti tidak ada lagi yang sifatnya perintah dan larangan. Terus bagaimana ketika kita sudah berada di surga? Ya sudah, kita di situ hanya menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Sampai kapan selamanya? Iya, sampai kapan selamanya? Tidak ada batasnya. Kalau manusia yang hidup di dunia ini ada batasnya, ya. Ada yang umurnya 2 tahun sudah meninggal, ada yang umurnya 5 tahun sudah meninggal, ada yang mungkin baru lahir kemudian meninggal, atau mungkin ada yang sudah baru di kandungan kemudian sudah meninggal juga ada. Ada batasnya kalau di dunia ini. Harta juga sama, ada batasnya. Oh, ini jatahnya 1 miliar, ini jatahnya 2 miliar. Umur juga sama, ada batasnya. Kemudian aset-aset, ya, jabatan juga ada batasnya. Kapan saja akan berhenti. Tapi kalau di surga Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan ada batasan. Ya. Kita minta
rumah ya dari Allah Subhanahu wa taala di surga, Allah akan kasih berapapun yang kita minta. Kita minta makanan berapapun yang kita inginkan, Allah kasih. Abadan selamanya. Ya, tidak ada batasnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian pengen nggak masuk surga? Jelas jawabannya pengen. Karena kita pengen masuk surga, ya, maka maksimalkan hidup yang masih sisa. Umur kita yang masih ada ini maksimalkan dengan baik. Ya. Susah dulu baru enak kemudian. Ya, itu prinsip seorang muslim. Kita nggak apa-apa ngaji, ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Kita sholat, ya, butuh kesabaran, ya, butuh motivasi, butuh semangat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, kita sholat juga hanya di dunia untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Kalau kemudian kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, Allah akan memberikan hasil yang terbaik kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomahan untuk bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Bukti bahwa Allah maha perkasa, bukti bahwa Allah maha kuat, Allah berani untuk mencabut nyawanya siapapun. Nah, ini kan kuasa Allah. Karena Allah perkasa, ya, karena Allah maha kuat, ya, karena Allah maha kuasa, ya, Allah berkehendak mencabut makhluknya kapanpun, dimanapun. Ya. Al-Aziz, kemudian Al-Ghafur, yaitu maha pengampun. Allah mengampuni kepada hamba-hambanya. Siapa di antara hamba-hambanya yang berbuat salah, yang berbuat dosa, maka Allah akan ampuni. Jadi dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa Allah Maha Kuasa, dan di antara tanda kekuasaan Allah menciptakan apa? Yang pertama apa itu? Kematian. Yang kedua, tanda bahwa Allah Maha Kuasa adalah Allah menciptakan kehidupan. Adanya kematian, adanya kehidupan, itu hanya untuk menguji kita. Siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah dan bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mohon maaf. Aku lupa ada. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum